Halo semua, kembali lagi di Dokumen Malam. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita menjelajahi lebih dalam konten Iceberg Serial Killer. Dan sebagai konten penutup dalam episode Iceberg kali ini, aku mau ucapin terima kasih banyak kepada kalian yang masih setia menunggu setiap entry-nya. Dan ya, tak usah berpanjang lebar lagi. Mari kita masuk ke level 7 dan 8 sebagai level yang terakhir. So, pastikan jaga hati, pikiran, dan akal sehat kalian guys, karena kita akan membahas cerita dari orang-orang yang tak punya hati, perasaan, dan akal pikiran. Sebagai entry pembuka di level 7 ini ada nama seorang pembunuh berantai asal Amerika bernama Herb Baumister. Herb Baumister atau yang biasa dipanggil dengan Herbert adalah seorang pengusaha asal Amerika Serikat yang tinggal di wilayah pinggiran Indianapolis. Pada tahun 1990-an, Herbert menjadi seorang tersangka utama dalam serangkaian kasus pembunuhan para pria. Herbert mengincar para laki-laki gay karena alasan kelainan seksual dan gangguan kepribadian. Namun meskipun demikian, Herbert adalah seorang pengusaha kaya raya yang memiliki toko barang bekas, di mana usahanya tersebut ia jalankan bersama dengan sang istri yang bernama Julie. Sebelum kita masuk ke pembahasan dan beberapa catatan kriminal yang pernah ia lakukan, mari kita selami terlebih dahulu siapa orang ini. Lahir di tahun 1947 di Indianapolis, Herbert tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang harmonis dan tercukupi. Akan tetapi orang tua Herbert tidak menyadari jika anak yang mereka besarkan memiliki sebuah kelainan yang cukup aneh. Diketahui bahwa pada umumnya anak-anak suka bermain dengan benda-benda yang lucu dan menggemaskan. Akan tetapi Herbert lebih suka bermain dengan barang-barang aneh, menjijikkan, dan juga bau. Seperti contohnya bangkai hewan, kotoran hewan, dan masih banyak lagi hal-hal aneh yang menjadi kesukaannya. Singkat cerita, di tahun 1990-an ada sebuah peristiwa yang saat itu terbilang tidak lazim. Peristiwa tersebut adalah hilangnya beberapa pria gay yang tinggal di wilayah Indianapolis. Setelah diselidiki lebih lanjut, para polisi kemudian mencurigai Herbert sebagai pelaku utama atau dalang di balik semua kejadian itu. Tuduhan tersebut didasari atas laporan dari seorang pria bernama Tony Harris yang menuturkan bahwa temannya tiba-tiba menghilang setelah mengunjungi rumah Herbert. Dan dari situ polisi kemudian menemukan beberapa fakta bahwa Herbert sering mengunjungi bar-bar gay untuk mencari para korban-korbannya. Herbert menarik perhatian mereka, mengajak mereka ke rumahnya untuk melakukan adu rudal sebelum pada akhirnya mereka akan dihabisi. Polisi juga mencari keterangan lebih lanjut dari Julie, istri dari Herbert, yang setiap hari tinggal dan melihat semua tingkah lakunya. Akan tetapi Julie mengungkapkan bahwa selama ini tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari suaminya. Namun Julie juga mengizinkan para polisi untuk menggeledah rumah dan juga pekarangan mereka. Setelah menemukan beberapa kerangka manusia yang terkubur di dalam halaman belakang rumahnya, barulah Julie sadar jika selama ini suaminya adalah sosok monster pembunuh yang sangat mengerikan. Seperti yang telah diduga, polisi menemukan 11 kerangka korban yang terkubur dan semuanya adalah para pria gay yang menjadi korban Herbert Baumister. Namun semuanya sudah terlambat karena Herbert nampaknya sudah mengetahui desas-desus polisi yang bekerja sama dengan istrinya. Herbert berhasil kabur ke Kanada sebelum pada akhirnya di tahun 1996 polisi menemukan Herbert yang sudah tewas, meninggal secara mengenaskan di dalam mobilnya dengan luka tembakan yang sepertinya ulah dari tangannya sendiri. Herbert juga meninggalkan sebuah surat yang bertuliskan pesan-pesan terakhir untuk sang istri. Herbert bersandiwara jika alasannya untuk mengakhiri hidup bukanlah takut akan dipenjara karena sudah menghabisi banyak pria-pria gay, melainkan masalah keuangan keluarga yang semakin sulit serta hubungan yang tidak bahagia dengan Julie istrinya. Meskipun demikian, kita harus mengetahui sebuah fakta bahwa Herbert adalah seorang pengusaha kaya raya. Ia punya anak dan juga istri. Ia juga memiliki usaha yang memadai hingga alasan keuangan dan keluarga tampaknya hanyalah topeng untuk menutupi semua perbuatan jahatnya. Kasus Herbert menjadi salah satu kasus yang paling menarik dan menyita perhatian. Kasus ini juga banyak menimbulkan kontroversi, apalagi sifat jahat dan kelainan seksual yang ia miliki sama sekali tidak terendus oleh keluarganya bahkan istrinya sendiri. Kasus ini semakin terkenal setelah bekas
teras rumahnya konon menjadi sangat angker dan menjadi lokasi paling berhantu di wilayah tersebut. Banyak orang-orang yang membuktikan kejadian-kejadian mistis saat malam hari, seperti teriakan kesakitan, rintihan minta tolong, dan juga para pria yang seolah-olah tengah berpesta di sebuah bar pada malam hari. Konon, suara-suara tersebut adalah para korban-korban Herbert yang arwahnya masih gentayangan di tempat tersebut dan masih belum terima dengan kematian mereka. Next, kita ke entry yang selanjutnya, yaitu kasus Karl Denke. Salah satu kisah kejahatan yang paling mengerikan dalam sejarah kriminal di Eropa pada awal abad ke-20. Karl Denke adalah sosok pelaku utama dalam serangkaian pembunuhan yang ia lakukan di negara Jerman. Lahir pada tahun 1870 di sebuah pedesaan di negara Polandia, Denke adalah sosok manusia normal sebelum pada akhirnya berubah menjadi sosok mengerikan setelah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Denke yang kala itu bekerja sebagai petani dan tukang kayu dikenal sebagai sosok yang sangat ramah sekaligus gemar menolong. Bahkan para tetangganya sangat percaya kepada Denke bahwa dia adalah orang yang baik dan tidak suka akan kekerasan. Akan tetapi semuanya berubah setelah kematian orang tuanya di tahun 1924. Denke yang kala itu terpancing emosinya tiba-tiba menyerang seorang pria yang bernama Vincent Oliver. Dengan luka di sekujur tubuhnya, Oliver berlari ke kantor polisi untuk mencari perlindungan sekaligus melaporkan apa yang telah terjadi. Mendapatkan laporan tersebut, polisi langsung mendatangi kediaman rumah Denke. Di sana para polisi tidak bisa berkata-kata setelah melihat seluruh perabot yang ada di dalam rumah. Sebagian besar adalah tulang belulang manusia serta daging-daging dan kulit manusia yang sudah dikeringkan dan juga lemak manusia yang disimpan di sebuah botol kaca besar. Polisi juga menemukan beberapa catatan dan riwayat korban yang pernah Denke habisi, kapan mereka meninggal, dan deskripsi tentang bagian tubuh manusia yang sudah ia potong. Setelah mendapatkan semua bukti-bukti tersebut, polisi menyimpulkan jika Denke adalah sosok kanibal yang mengolah daging-daging manusia sebagai bahan makanan. Atas tuduhan pembunuhan, Denke pada akhirnya ditahan oleh polisi. Namun sayangnya ia terlebih dahulu mengakhiri hidupnya di dalam sel sebelum hari persidangan. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan ada setidaknya 30 korban yang sudah dihabisi oleh Denke. Mereka kebanyakan adalah para tunawisma, pengemis, dan orang-orang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Modus operasinya adalah mengajak para korbannya untuk tinggal di rumahnya dengan jaminan uang dan juga pekerjaan. Kasus yang menjadi sangat terkenal karena keganasan dan kegilaan Denke membuat orang-orang sangat ketakutan. Terlebih lagi Denke adalah sosok yang sangat ramah dan suka menolong, sehingga banyak orang yang mempercayai bahwa Denke terjerumus dalam aliran sesat atau penganut agama setan, sehingga tega menghabisi, memakan, bahkan mengawetkan tulang para korban-korbannya. Next, kita akan berlanjut ke entry selanjutnya, yaitu kasus Todd Kohlhepp. Todd Kohlhepp adalah seorang pembunuh berantai sekaligus pelaku kejahatan seksual asal Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat. Semua kejahatannya dianggap sangat mengerikan karena melibatkan penculikan, pembunuhan, dan juga perudalan paksa. Todd lahir pada tanggal 7 Maret tahun 1971 di Florida, Amerika Serikat. Sejak ia masih kecil, Todd mengalami begitu banyak sekali masalah. Perilakunya susah ditebak dan juga cenderung sangat kasar. Ia gemar menyerang hewan-hewan peliharaannya sendiri, dan saat di bangku sekolah, Todd juga sering memukul dan menyerang teman kelasnya. Serangkaian tindakan liarnya kemudian berubah dengan tindakan kriminal. Saat itu dirinya yang masih berumur 15 tahun harus berurusan dengan pihak berwajib setelah terbukti bersalah atas tindakan penculikan dan juga perudalan paksa seorang gadis di bawah umur. Todd yang meskipun masih di bawah umur harus mendekam selama 15 tahun di penjara dan kemudian dibebaskan pada tahun 2001. Sebagai seorang residivis, Todd pada awalnya memiliki tujuan hidup untuk mengubah jalan hidupnya. Ia berusaha keras untuk menjadi sosok manusia normal yang memiliki pekerjaan dan juga masa depan. Todd kemudian pindah ke California Selatan dan memulai sebuah bisnis real estate yang kemudian merubah kehidupannya 180 derajat. Tak butuh waktu lama bagi Todd untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses dengan penghasilan yang cukup besar. Nyatanya dengan kerja keras dan tekad yang gigih, Todd menjadi sosok yang begitu populer dan menjadi contoh bagi residivis bahwa mereka juga bisa menjadi seorang manusia
manusia yang baik dan memiliki tujuan hidup. Akan tetapi entah apa yang lagi-lagi membuat Todd kembali masuk ke dalam jurang kegelapan, jurang kriminal yang harus menyeret namanya ke dalam kasus penculikan serta pembunuhan. Kasus ini dimulai saat polisi mendapatkan sebuah laporan hilangnya seorang gadis muda bernama Kahla. Diketahui Kahla telah menghilang selama 2 bulan dan kemudian ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, terikat dan dipasung di sebuah kontainer penyimpanan properti milik Todd. Setelah diselamatkan dan kondisinya kini sudah membaik, Kahla kemudian mengatakan kepada polisi bahwa Todd juga membunuh pacarnya dan kemudian mayatnya ditemukan terkubur di sekitar properti milik Todd. Singkat cerita, polisi pada akhirnya berhasil menangkap Todd di tengah pelariannya. Penyelidikan lebih lanjut kemudian membuka sebuah fakta tentang 7 korban yang pernah dihabisi oleh Todd. 4 diantaranya adalah karyawan toko motor yang tewas misterius di tahun 2003 dan 2 pembunuhan lainnya adalah tewasnya sepasang suami istri bernama Johnny dan Megan yang saat itu dilaporkan menghilang secara misterius di tahun 2015. Dan setelah dilakukan beberapa penggalian di beberapa titik di lokasi properti milik Todd, polisi pada akhirnya menemukan korban-korban yang sudah menjadi tulang belulang. Todd kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya keringanan setelah mengaku bersalah atas 7 pembunuhan, 2 penculikan, dan 1 pemerkosaan. Sampai saat ini Todd masih hidup dan mendekam di penjara untuk masa tahanan seumur hidupnya. Next, kita masuk ke entry yang berikutnya, yaitu kasus Alexander Pichushkin. Dikenal sebagai pembunuh catur, Alek Pichushkin adalah seorang pembunuh berantai asal Rusia yang terkenal dengan rencana jahatnya dengan memikat korbannya untuk diajak bermain catur dan minum di rumahnya. Lalu setelah si korban tersebut teler, barulah Pichushkin akan menghabisinya dengan palu dan juga benda-benda tumpul yang sudah ia siapkan. Lahir pada tanggal 9 April tahun 1974, Pichushkin tumbuh dan besar di tengah keluarga yang terbilang sulit. Sang ayah pergi sejak ia masih balita dan ia hanya dirawat oleh ibu dan juga kakek neneknya. Selain itu, Pichushkin pernah mengalami sebuah luka yang cukup serius di bagian kepalanya saat ia tengah bermain ayunan di halaman rumahnya. Kepalanya terbentur sebuah batu dan membuat perkembangan otaknya melambat hingga membuat dirinya sulit mengingat sesuatu. Ia juga termasuk salah satu korban bullying di sekolah hingga membuat dirinya berubah menjadi sosok yang mulanya pendiam, menjadi sosok yang suka marah, gemar membuat masalah, dan juga sangat agresif. Pembunuhan pertama yang ia lakukan terjadi pada tahun 1990 setelah kematian kakeknya. Pichushkin yang mengalami depresi berat menjadi sosok pemabuk yang menghabiskan waktunya untuk minum dan bermain catur di taman dekat rumahnya. Di sana Pichushkin akan menantang orang-orang secara random, mengajak mereka untuk bermain catur sembari minum bersama di rumahnya. Para korban-korbannya rata-rata adalah para lansia dan juga para pria pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Tercatat lebih dari 48 korban berhasil ia habisi dengan metode yang sama, yaitu mengajak mereka minum sembari bermain catur di dalam rumahnya. Lalu setelah si korban sudah mabuk berat, barulah Pichushkin akan memukul mereka menggunakan benda-benda keras seperti palu, batu maupun kayu. Setelah dihabisi, ada tanda khusus di mana Pichushkin akan meletakkan botol vodka di atas kepala mereka, lalu dikubur di halaman rumahnya. Singkat cerita, setelah berhasil ditangkap oleh pihak berwajib, Pichushkin mengatakan jika motivasinya membunuh adalah untuk menamatkan sebuah game yang ia buat sendiri. Pichushkin menjelaskan kepada pihak polisi bahwa dia ingin melengkapi 64 kotak caturnya dengan nama-nama korban yang sudah ia bunuh. Namun apapun alasannya, Pichushkin dinyatakan tetap bersalah di tahun 2007 dengan tuduhan berat, yaitu 48 pembunuhan dan 3 percobaan pembunuhan dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup tanpa adanya keringanan. Meskipun pada awalnya para dokter menyatakan jika Pichushkin mengalami gangguan jiwa dan tidak pantas untuk dipenjara, namun hakim tetap menyatakan jika Pichushkin bersalah dan harus menjalani hukuman penjara seumur hidup hingga saat ini. Next, di entry yang berikutnya ada kasus Juan Corona. Juan Vallejo Corona adalah seorang pembunuh berantai asal Meksiko yang dikenal sebagai seorang mandor perkebunan buah di Amerika yang menghabisi setidaknya 25 korban. Kisah ini dimulai di sebuah wilayah kecil di pinggiran kota Meksiko, di mana Juan lahir pada tahun
1934 dan besar di tengah-tengah keluarga yang normal. Di usia yang ke-16 tahun, Juan merantau ke Amerika untuk mengadu nasib mencari pekerjaan yang layak. Setelah bekerja beberapa tahun, Juan pada akhirnya dipercayai menjabat sebagai seorang mandor di perkebunan buah dan bertanggung jawab untuk mengelola beberapa hektar tanah. Singkat cerita, di tahun 1971, tepat di kota Yuba, California, masyarakat dikejutkan dengan sebuah berita menghebohkan tentang menghilangnya beberapa pria pekerja di kebun yang dikelola oleh Juan. Tak hanya itu, seorang pekerja yang saat itu tengah menggarap sebidang tanah dikejutkan dengan sebuah penemuan kerangka manusia yang sudah menjadi tulang belulang. Setelah diselidiki lebih lanjut, polisi pada akhirnya menemukan beberapa kuburan yang berisi 25 mayat manusia. Beberapa korban yang belum sepenuhnya membusuk ditemukan dalam keadaan mengenaskan serta luka lebam di sekujur tubuh. Kemungkinan besar para korban dihabisi dengan cara ditikam dan juga dipukul menggunakan benda tumpul sampai mati. Investigasi yang melibatkan FBI kemudian mulai bertindak serius untuk menangkap si pelaku. Mereka kemudian memeriksa beberapa orang yang harus bertanggung jawab di kebun tersebut, termasuk Juan yang menjadi seorang mandor sekaligus bosnya. Dan dari situlah polisi mengungkapkan sebuah fakta dan bukti-bukti yang menunjuk bahwa Juanlah pelakunya. Di antara bukti tersebut adalah ditemukan beberapa barang milik korban serta slip gaji di rumah milik Juan. Selain itu, saudara tiri Juan juga bersaksi jika dia pernah melihat kakaknya tengah menyiksa seorang pekerja menggunakan cambuk dan juga balok kayu. Jadi ya dapat disimpulkan bahwa Juan ini menghabisi para korban dengan tujuan untuk menguasai hartanya. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa slip gaji, barang berharga milik korban, dan beberapa tanda bukti penjualan kendaraan dan rumah milik si korban. Di tahun 1973, Juan resmi ditahan dan juga diadili. Namun di persidangan, Juan membantah keterlibatannya dalam pembunuhan itu. Ia juga terus menyangkal semua bukti-bukti yang mengarah kepadanya. Juan beralasan jika slip gaji tersebut memang belum sempat ia kasih kepada para korban. Selain itu, beberapa barang-barang milik korban yang berada di rumahnya adalah barang yang sempat ia pinjam dan belum sempat ia kembalikan. Akan tetapi dengan semua dalih dan alasan tersebut, hakim tetap memutuskan jika Juan bersalah atas tewasnya 25 pekerja. Ia juga dituduh telah melakukan penganiayaan serta perampokan karena slip gaji milik para korban nyatanya masuk ke dalam rekening pribadinya. Juan kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa keringanan. Ia pun menjalani hukuman penjara sampai meninggal di tahun 1973 tepat di umur yang ke-85 tahun. Next, kita ke entry selanjutnya, yaitu kasus Dnepropetrovsk Mania. Kasus ini dimulai dari dua orang remaja konyol asal Ukraina yang bernama Igor dan juga Viktor. Mereka berdua melakukan sejumlah aksi pembunuhan yang sangat mengerikan dan membuat dampak teror bagi masyarakat kota Dnepropetrovsk, Ukraina. Pelaku yang tak lain adalah dua orang remaja yang masih berusia 19 tahun, memulai serangan di tahun 2007, di mana korban pertama mereka adalah dua orang remaja yang dipukuli hingga tewas menggunakan palu dan berbagai benda tumpul lainnya. Dampak teror ini semakin terasa karena Igor dan juga Viktor secara sadar merekam seluruh aksi mengerikannya lalu disebar luas ke internet. Video tersebut bukan hanya menunjukkan bagaimana Igor dan juga Viktor dengan sadis menghabisi para korban-korbannya tanpa belas kasihan, namun video tersebut juga menunjukkan betapa lemahnya otoritas setempat untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. Lebih dari 1 bulan, Igor dan Viktor terus melakukan aksi teror yang berakibat tewasnya 21 korban. Dan yang lebih mengerikannya adalah mereka tidak menargetkan korban secara spesifik, yang itu artinya siapapun, baik remaja, anak-anak maupun orang dewasa bahkan lansia, tak luput dari serangan brutal dua remaja gila tersebut. Motif yang dilakukan oleh dua remaja ini sangat-sangat tidak jelas, guys. Selain hanya melampiaskan kesenangan, Igor dan juga Viktor diketahui telah menyiksa, merudal paksa dan juga mengambil harta benda para korbannya dengan tidak manusiawi. Kasus ini pada akhirnya terungkap setelah polisi berhasil menemukan salah satu ponsel dari korban yang hendak dijual oleh Viktor dan juga Igor. Polisi juga menemukan satu orang tersangka baru yang ikut dalam membantu merampok semua harta milik korbannya. Igor dan Viktor pada akhirnya harus diadili
atas 21 pembunuhan dengan tuntutan hukuman penjara seumur hidup, sementara satu tersangka baru hanya dijatuhi hukuman 9 tahun penjara karena tidak terbukti dalam rangkaian pembunuhan. Kasus teror Dnipropetrovsk tidak hanya membuat masyarakat Ukraina ketakutan, melainkan dunia internasional juga terlibat bagaimana dua remaja tersebut melakukan aksi teror mengerikan tanpa adanya motif yang jelas. Bukti rekaman tersebut sampai saat ini masih menjadi sebuah bukti mengerikan sekaligus peringatan kepada dunia akan potensi kegelapan yang mungkin terjadi di balik wajah dua orang remaja ingusan seperti layaknya Igor dan juga Victor. Next, di entry selanjutnya ada kasus dari Luis Garavito. Luis Alfredo Garavito Cubillos atau yang biasa dikenal dengan julukan La Bestia adalah salah satu pembunuh berantai paling mengerikan sekaligus paling kejam dalam sejarah umat manusia. Kasusnya menjadi sangat terkenal karena dampak dan juga korban yang ditimbulkan dari kejahatan ini begitu luar biasa. Lahir pada tanggal 25 Januari tahun 1957 di Genova, Kolombia, Luis mengalami masa kecil yang sangat menyedihkan. Selain kekerasan fisik dan juga seksual dari orang tuanya sendiri, Luis juga banyak mengalami trauma masa kecil yang diduga menjadi salah satu faktor besar pemicu perilaku sadisnya di masa depan. Di tahun-tahun 1990-an, Luis memulai serangkaian aksi pembunuhan yang sangat mengerikan, di mana para korban-korbannya adalah para anak laki-laki yang berusia 6 hingga 16 tahun. Modus dan tipu daya orang ini dalam mendekati para korbannya cukup bervariatif. Kadang ia menyamar sebagai seorang biarawati, kadang juga sebagai penjual mainan, bahkan menyamar sebagai seorang pekerja sosial. Dia akan membujuk para targetnya, merayu mereka, bahkan berjanji akan diberikan makanan, mainan, bahkan uang. Setelah korban-korbannya terperdaya, barulah Luis akan mengajak mereka ke sebuah tempat yang sepi, seperti hutan atau pinggiran sungai, merudal paksa serta menyiksa para korban-korbannya dengan begitu ekstrim sebelum pada akhirnya dihabisi dengan begitu sadis. Tidak hanya itu, Luis juga memutilasi mayat korbannya dan membuang potong demi potong bagian tubuh si korban untuk menghilangkan jejak. Selama 7 tahun lebih, Luis setidaknya telah memakan ratusan korban anak-anak tak berdosa. Ia juga rela melakukan perjalanan jauh menjelajahi desa demi desa di negara Kolombia hanya untuk mencari mangsanya. Masyarakat Meksiko yang mulai resah dengan maraknya kasus penculikan segera meminta bantuan kepada otoritas Meksiko. Semula kasus ini dihubung-hubungkan dengan penjualan organ manusia atau human trafficking yang dilakukan oleh sekelompok kartel di sana. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, polisi menemukan beberapa bukti potongan tubuh manusia yang langsung membantah dugaan tersebut. Selain itu, polisi juga menemukan tanda-tanda aneh berupa bekas penyiksaan dan juga perudalan paksa, sehingga kemungkinan pelakunya adalah seorang sosiopat ataupun seorang dengan kelainan seks. Akhirnya, setelah penyelidikan yang begitu panjang, polisi berhasil menangkap sang pembunuh yaitu Luis Garavito di tahun 1999 setelah seorang korban yang diculik berhasil kabur dan melaporkannya kepada polisi. Di dalam ruangan interogasi, Luis mengaku telah menghabisi setidaknya 140 anak-anak dan kemungkinan jumlahnya tersebut akan terus bertambah sampai di angka 300 korban. Pengakuan yang didukung dengan bukti-bukti berupa mayat korban dan juga barang-barang yang digunakan untuk menjebak, menculik, dan membunuh para korbannya, serta benda-benda yang dimiliki oleh si korban yang berada di tangan Luis cukup membuktikan bagaimana kejam dan teganya orang ini melakukan semua aksi kejahatannya. Di dalam persidangan, Luis dijatuhi hukuman penjara selama 1853 tahun karena tuduhan berat telah menghabisi ratusan nyawa. Meskipun pemerintah Kolombia membatasi hukuman untuk satu kejahatan hanya berkisar 40 tahun saja, namun hukuman tersebut kemudian berubah menjadi hanya 30 tahun penjara setelah Luis memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak polisi dan menunjukkan di mana saja potongan mayat korban-korbannya yang telah ia buang. Hukuman yang tidak setimpal membuat masyarakat Meksiko bertanya-tanya tentang sebuah keadilan untuk harga satu nyawa manusia. Namun, hal tersebut kemudian diperjelas dengan sebuah pernyataan tegas dari hakim tentang kejiwaan Luis yang terganggu. Meskipun dinyatakan gila dan tidak waras, hingga saat ini Luis masih mendekam di penjara Kolombia untuk menjalani hukuman 30 tahun masa tahanan. Namun meskipun Luis nanti dibebaskan, kemungkinan besar nyawanya tidak akan lama karena banyak sekali dendam dari para orang tua yang tersakiti karena kejahatannya. Next, kita ke entry yang terakhir di level 7 yaitu kasus Nikolai Zumagalev, seorang pembunuh berantai
berantai yang dijuluki The Metal Fang adalah sosok mengerikan haus darah asal negara Rusia. Kasus ini dimulai pada tahun 1952 saat Nikolai ditugaskan sebagai tentara medis selama wajib militer dan merubah sosok Nikolai yang semula adalah manusia normal menjadi seorang vampir yang sangat terobsesi dengan luka, darah, dan juga daging manusia. Di akhir tahun 1970-an, sekembalinya dari tugas militer, diketahui Nikolai pindah dan menetap di wilayah Almaty, sebuah kota kecil di negara Kazakhstan. Di sana Nikolai berusaha untuk hidup seperti manusia pada normalnya. Dia memiliki tempat tinggal dan juga bekerja sebagai tukang pos dan pemandu wisata. Namun di balik jiwa yang begitu tenang, Nikolai rupanya masih menyimpan obsesi gelapnya terhadap daging dan darah manusia. Pembunuhan pertamanya dimulai pada tahun 1979 di mana Nikolai yang saat itu tengah pulang bekerja di malam hari tak sengaja berpapasan dengan seorang wanita di sebuah jalan yang sepi. Karena sudah tidak kuat dengan obsesinya, pada akhirnya Nikolai menyerang wanita tersebut, menghabisinya, meminum darahnya dan juga memutilasi daging si korban untuk dibawa pulang. Setelah pulang ke rumahnya, Nikolai memakan daging si korban untuk memuaskan hasrat yang terpendam. Kejahatannya terus berulang hingga tercatat beberapa korban sudah ia habisi dan dimutilasi. Dan yang menarik adalah Nikolai memiliki sepasang gigi yang terbuat dari logam yang ia gunakan untuk menggigit daging korbannya. Oleh sebab itu beberapa mayat korban ditemukan dalam keadaan yang tercabik-cabik seperti habis dimangsa oleh hewan predator atau sejenisnya. Oleh sebab itu julukan The Metal Fang atau gigi logam tersemat di dalam diri Nikolai. Selain obsesi yang sangat mengerikan, Nikolai percaya jika tubuhnya akan semakin kuat dan bertambah kuat jika meminum darah dan memakan daging manusia. Oleh sebab itu keyakinan yang sungguh mengerikan ini membuat Nikolai terus terobsesi untuk memburu, menghabisi, dan memakan daging-daging korbannya. Di tahun 1980 pada akhirnya kejahatan Nikolai berhasil terungkap setelah satu kesalahan konyol yang ia buat sendiri. Kejadian ini bermula saat Nikolai mengadakan pesta di rumahnya dan mengundang beberapa teman di tempat kerjanya. Saat itu salah seorang teman Nikolai yang mengetahui mayat wanita yang disimpan di lemari es milik Nikolai. Setelah pesta tersebut berakhir, Nikolai kemudian ditangkap dan polisi menemukan banyak sekali daging-daging manusia di dalam lemari esnya. Akan tetapi Nikolai tidak dipenjara dengan alasan kejiwaan dan hanya dirawat di rumah sakit jiwa. Selama masa pengobatan, hal-hal yang mengerikan sering ditunjukkan oleh Nikolai seperti menyerang perawat maupun sesama pasien. Nikolai juga berulang kali mencoba kabur melarikan diri sebelum pada akhirnya berhasil ditangkap kembali di tahun 1991. Dan sampai saat ini tercatat ada puluhan nyawa yang sudah menjadi korban keganasan Nikolai meskipun semua bukti belum bisa ditemukan. Sementara itu si pelaku yang dianggap gila masih hidup dan menjalani pengobatan dan diawasi secara ketat di rumah sakit jiwa. Next, kita akan masuk ke entry di level yang terakhir, lapisan terdalam di konten iceberg serial killer kali ini, di mana entry pertama di level 8 ini ada nama Sumo Miyazaki. Sumo Miyazaki atau yang terkenal dengan julukan The Otaku Murder adalah seorang dengan kepribadian pendiam dan antisosial ekstrim. Miyazaki adalah salah satu sosok kriminal paling mengerikan yang pernah ada di Jepang. Alasannya, metode dan cara yang dilakukan orang ini dalam menghabisi para korban-korbannya begitu sadis dan tidak manusiawi. Bahkan saat di persidangan, saat hakim membacakan kronologi dan rentetan kejahatan, banyak orang yang hadir dalam persidangan tersebut menangis dan tidak kuasa membayangkan bagaimana keadaan si korban saat itu. Sumo Miyazaki lahir pada tanggal 21 Agustus tahun 1962 di Sukaichi, Tokyo, Jepang. Ia dilahirkan dalam keadaan prematur. Miyazaki mengalami kecacatan fisik sehingga membuatnya kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dari masalah itulah Miyazaki yang beranjak dewasa sering menghabiskan waktunya sendirian di dalam kamar. Ia kesulitan dalam berinteraksi dan sering menjadi bahan bullying sehingga memutuskan untuk menarik diri dalam kehidupan sosial dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca manga dan juga menonton anime. Miyazaki sangat terobsesi dengan cerita-cerita anime, terkhusus konten-konten horor dan juga berbau pornografi. Singkat cerita, setelah lulus dari bangku sekolah atas, Miyazaki memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya, melainkan bekerja di
di sebuah rumah percetakan sembari terus memuaskan obsesinya di dunia anime. Rentetan kejahatan dimulai pada tahun 1988 di mana Miyazaki menculik 4 orang bocah wanita yang masih berumur 4 hingga 6 tahun. Modus yang dilakukan Miyazaki adalah dengan menargetkan anak-anak kecil yang sedang bermain sendirian di tempat yang sepi tanpa pengawasan orang tuanya. Ia akan menculik paksa bocah tersebut lalu menghabisinya di tempat terpencil dan melakukan tindakan kanibalisme serta nekrofilia. Mungkin di sini kalian sudah tahu apa itu kanibalisme, namun kalian mungkin belum tahu apa itu nekrofilia. Jadi singkatnya, nekrofilia adalah kondisi perilaku seksual di mana seseorang merasa terangsang setelah melihat sebuah mayat atau proses kematian. Jadi singkatnya, tujuan dari pembunuhan yang dilakukan oleh Miyazaki adalah untuk memuaskan hasrat birahinya sekaligus untuk menambah daya gairah seksualnya setelah memakan mayat si korban. Dan perbuatan jahatnya belum berhenti sampai di situ guys, karena Miyazaki juga merekam aksinya tadi untuk dikirim kepada keluarga korbannya. Miyazaki kemudian mengolok-olok keluarga dan orang tua korban, lalu mengirim surat serta bagian tubuh si korban ke keluarganya sebagai bukti bahwa dia sudah membunuh anak mereka. Pada akhirnya di tanggal 23 Juli tahun 1989, Miyazaki berhasil ditangkap oleh pihak polisi setelah mencoba menyerang seorang anak di sebuah taman. Di sana ayah si calon korban kebetulan melihat kejadian tersebut dan langsung memukul dan melumpuhkan Miyazaki, lalu menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Kasus tewasnya 4 korban sebelumnya baru terungkap setelah polisi menggeledah apartemen Miyazaki dan juga menemukan bukti foto dan juga rekaman video saat dirinya tengah melakukan pembunuhan. Bukti tersebut kemudian cukup untuk menyeret Miyazaki ke pengadilan dengan tuntutan 4 pembunuhan dan 1 percobaan pembunuhan. Selama di persidangan, Miyazaki menunjukkan wajah datar dan sama sekali tidak merasa bersalah atas semua kesalahan yang sudah ia perbuat. Miyazaki beralasan bahwa dirinya diperintahkan oleh sosok yang bernama Redman di dalam imajinasinya. Sosok tersebutlah yang memerintahkan semua tindakan penghabisan nyawa dan membuat dirinya seolah-olah menjadi seorang Tuhan. Akan tetapi karena pembelaannya yang tidak masuk akal, hakim pun pada akhirnya menjatuhi hukuman seberat-beratnya kepada Miyazaki di tanggal 14 April tahun 1997 dengan hukuman mati. Dan setelah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun lebih, Miyazaki pada akhirnya dieksekusi di tanggal 17 Juli tahun 2008 dengan cara digantung. Next, kita ke entry selanjutnya di level ini, yaitu kasus Benjamin Atkins. Nama lengkap orang ini adalah Benjamin Tony Atkins. Dia adalah seorang pembunuh berantai asal Amerika yang harus bertanggung jawab atas meninggalnya 11 wanita di wilayah Detroit, Michigan, Amerika Serikat di tahun 1922. Atkins lahir di Michigan dan mengalami masa kecil yang begitu sulit berupa penyiksaan fisik dan juga kekerasan seksual. Sejak remaja, Atkins sudah menjadi seorang alkoholik, pecandu obat-obatan dan tidak punya tempat tinggal. Selain itu, lingkungan yang keras dan penuh dengan kesemrawutan membuat Atkins menjadi sosok yang begitu brutal, pemarah dan juga kejam. Lingkungan tersebutlah yang membuat Atkins kemudian tega melakukan rentetan pembunuhan di mana para targetnya rata-rata adalah para wanita malam, sesama pecandu dan para wanita tunawisma. Atkins akan memperdaya para korbannya dengan janji-janji akan diberikan uang, narkoba atau semacamnya. Setelah korban mau diajak ke tempat yang sepi seperti gudang kosong atau daerah terpencil, barulah Atkins menyerang mereka, merudal paksa lalu menghabisinya tanpa ampun. Metode yang digunakan dalam pembunuhan juga sangat simpel guys. Biasanya Atkins akan memukul atau mencekik atau bahkan menendang para korbannya hingga tewas. Meskipun berhasil menemukan mayat-mayat korban serta pola pembunuhan yang jelas, pada awalnya polisi kesulitan untuk menangkap siapa dalang di baliknya. Hal itu karena mereka tidak menemukan bukti yang cukup serta saksi-saksi mata yang dapat memberikan keterangan. Namun pembunuhan demi pembunuhan yang terjadi pada akhirnya polisi bertindak serius untuk menginvestigasi wilayah Detroit dan menangkap orang-orang yang terduga sebagai pelaku. Polisi juga mencari keterangan mendalam dengan mewawancarai beberapa tunawisma di lingkungan Detroit dan menemukan sosok pelakunya. Atkins resmi ditangkap di tahun 1922 setelah penyelidikan intensif dan penemuan barang bukti mengenai jejak-jejak kecil yang ditinggalkan oleh Atkins. Di tahun 1994, Atkins diadili dan dituntut serta
dinyatakan bersalah atas 11 tuduhan pembunuhan, penyiksaan, dan juga perbudakan paksa. Atkin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun 3 tahun setelah mendekam di penjara, Atkin meninggal dunia akibat penyakit HIV yang ia derita. Next, di entry selanjutnya ada kasus Ervil LeBaron. Ervil LeBaron adalah salah satu pembunuh berantai paling kontroversial dalam sejarah kejahatan di Amerika Serikat. Ervil lahir pada tahun 1925 dan merupakan anggota dari keluarga yang sangat terkenal di komunitas Mormon fundamentalis, sebuah komunitas yang kemudian memisahkan diri dari jamaah gereja dan membangun sekte sendiri bernama Sekte Gereja Tuhan. Ervil tumbuh dalam didikan keluarga yang menganut pemahaman ekstrim dan memegang teguh sebuah ajaran poligami. Sebuah malapetaka kemudian terjadi di tahun 1970 saat Ervil bersaing dengan saudaranya untuk merebutkan sebuah tahta kekuasaan sebagai seorang pemimpin sekte. Dari konflik yang semula hanyalah perebutan kekuasaan, pada akhirnya berubah menjadi sebuah konflik serius dan jatuhnya korban jiwa. Di tahun 1972, Ervil melakukan pembunuhan pertamanya, di mana sang korban adalah tak lain saudaranya sendiri bernama Joel LeBaron. Setelah kematian Joel dan kepemimpinan jatuh di tangan Ervil, semua ajaran dari sekte tersebut berubah menjadi sangat ekstrim dan begitu mengerikan. Ervil mengklaim bahwa dirinya adalah seorang utusan Tuhan dan memerintahkan kepada para pengikutnya untuk tunduk atas semua perintah-perintahnya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah Ervil akan menyuruh pengikutnya untuk menangkap, membunuh siapapun yang dianggap mengusik dan menjadi ancaman bagi sekte ini. Ervil mengeklaim pembunuhan tersebut merupakan perintah langsung dari Sang Tuhan sebagai darah penebusan. Bahkan pengikut dari komunitasnya sendiri yang dianggap tidak setia dan berkhianat wajib mereka habisi sebagai kewajiban dari perintah Tuhan. Ajaran yang dibawa oleh Ervil sangatlah mengerikan. Ia menanamkan keyakinan kepada pengikut-pengikutnya. Bahwa pembunuhan tersebut adalah upaya penyelamatan jiwa si korban demi memurnikan ajaran agama yang telah ia bawa. Selama masa kepemimpinan di Sekte Gereja Tuhan, setidaknya ada lebih dari 20 korban telah dihabisi, termasuk yang menjadi korbannya adalah tak lain keluarganya sendiri dan para pengikutnya yang dianggap tidak setia. Namun, kasus ini kemudian berhasil terungkap setelah beberapa laporan dari masyarakat setempat mengenai praktik keagamaan yang menyimpang. Ervil kemudian resmi ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hukum. Ia dan beberapa pengikutnya yang terbukti melakukan serangkaian pembunuhan dituntut hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya keringanan. Ervil pada akhirnya tewas di penjara pada tahun 1981 karena telah ajalnya. Next, kita beralih ke entry selanjutnya, yaitu Adolfo Costanzo. Sama seperti di kasus yang sebelumnya, kasus ini juga masih berhubungan dengan sebuah aliran agama atau sekte sesat, di mana Adolfo de Jesus Contenzo atau yang biasa dikenal dengan seorang pemimpin sekte dengan ajaran sihir-sihir dan mantra-mantra sesatnya. Adolfo lahir pada tanggal 1 November tahun 1962 di Miami, Florida. Sang ibu yang bernama Delia adalah seorang imigran Kuba, sedangkan sang ayah meninggal saat dirinya masih balita. Namun tak lama kemudian Delia menikah lagi dengan seorang pria yang bekerja sebagai seorang penyelundup obat-obatan terlarang. Dan oleh sebab itu kehidupan masa kecil Adolfo sepenuhnya berasal dari didikan sang ibu, yaitu Delia. Dari didikan tersebutlah Adolfo mengenal sebuah ajaran agama sinkretik atau agama Katolik yang kemudian digabungkan dengan kepercayaan Afrika dan sering melakukan ritual-ritual santeria. Menginjak usia remaja, tepatnya di pertengahan tahun 1980-an, Adolfo dan keluarganya pindah ke negara Meksiko. Di sana Adolfo mulai menyebarkan ajaran-ajaran yang selama ini ia percayai, yaitu praktek okultisme yang kemudian menarik perhatian banyak orang termasuk tokoh-tokoh terkenal dan juga orang-orang kaya. Selain mahir dalam berkomunikasi dan memanipulasi, Adolfo yang melihat sebuah peluang bisnis dari ayah tirinya sebagai pengedar kemudian mencetus sebuah gagasan untuk membuat sekte baru atau agama baru yang terkenal dengan sebutan Narcos Santanicos, di mana
mana ajaran-ajaran di dalamnya adalah penggabungan antara praktik agama Santeria dengan perdagangan narkoba. Selain itu, mengenai tata cara beribadah, sekte ini juga sungguh-sungguh sangat ekstrim dan mengerikan, yaitu dengan menumbalkan atau mengorbankan jiwa seorang manusia. Adolfo meyakinkan kepada para pengikutnya bahwa kekuatan yang sesungguhnya berasal dari sebuah darah dan jiwa manusia. Dengan ajaran yang sangat ekstrim tersebut, maka timbullah banyak korban jiwa. Mereka menculik, menyiksa, dan menghabisi para turis maupun penduduk setempat untuk dijadikan sebagai tumbal dalam setiap upacara yang mereka lakukan. Singkat cerita, di tahun 1989, seorang mahasiswa asal Amerika yang bernama Mark Kilroy dinyatakan menghilang saat tengah mengunjungi wilayah Matamoras, Meksiko, di mana mereka sedang berlibur bersama dengan teman-temannya. Mark diketahui menghilang secara misterius saat berpisah dengan teman-temannya di malam hari. Mendengar jika anaknya menghilang, orang tua Kilroy yang khawatir tentang keselamatan anaknya segera melaporkan kepada pihak berwajib Amerika. Dan dari sinilah investigasi besar-besaran dilakukan oleh pihak berwenang Texas yang bekerja sama dengan polisi Meksiko untuk mencari hilangnya Kilroy. Namun sayangnya, setelah melakukan berbagai investigasi dan pengumpulan berbagai petunjuk, Kilroy belum juga dapat ditemukan. Singkat cerita, di sebuah malam pada tanggal 5 April tahun 1989, polisi Meksiko yang tengah berpatroli berhasil menangkap 2 orang kriminal yang sedang menyelundupkan obat-obatan terlarang ke Amerika. Dari hasil interogasi, polisi kemudian menemukan markas dari bos besar gembong narkoba yang tak lain adalah ayah tiri Adolfo, yaitu Hernandez. Setelah menggerebek kediaman Hernandez yang berada di peternakan Santa Elena, Matamoras, polisi dikejutkan dengan berbagai penemuan berupa tulang belulang manusia, sebuah kuali besar sesembahan, serta beberapa potong tubuh manusia yang digantung, termasuk potongan jasad Kilroy, mahasiswa asal Amerika yang belum lama ini dinyatakan menghilang secara misterius. Setelah beberapa bulan dalam upaya pengejaran, polisi pada akhirnya berhasil menangkap sebagian besar para pengikut sekte sesat ini. Namun sayangnya Adolfo tidak berhasil ditangkap hidup-hidup dan memilih mati bunuh diri di dalam kamar hotelnya. Beberapa petinggi dalam sekte ini kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, termasuk ibu dan ayah tiri Adolfo, serta seorang wanita bernama Sarah Aldirte, seorang mahasiswa Texas yang konon dialah yang menjadi sosok kunci sekte Narcos Santanichos sekaligus tangan kanan Adolfo. Next, kita masuk ke entry berikutnya, yaitu kasus Bevan Spencer von Einem. Bevan Spencer von Einem adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal asal negara Australia. Serangkaian kasus The Family Murders di tahun 1970-an adalah klimaks kegilaan dan kebengisan orang ini. Von Einem adalah seorang public figure yang sering tayang dan tampil di media televisi Australia. Orang ini memiliki 2 karakter di dalam satu tubuhnya. Di satu sisi, Von Einem dikenal sebagai sosok yang karismatik, bersahaja, dan juga tenang. Namun di sisi lain, ia juga memiliki sosok bengis, jahat, brutal, dan sangat kejam. Selain pintar menyembunyikan watak aslinya, Von Einem juga diketahui bergabung ke dalam sebuah organisasi kejahatan terkenal yang bernama The Family. Organisasi kejahatan ini kemudian terbukti melakukan serangkaian tindak penculikan, penyiksaan, kemudian rudal paksa, dan juga pembunuhan kepada sejumlah remaja laki-laki di Australia. Para anggotanya pun tak main-main. Mereka kebanyakan adalah para pembisnis, politikus, dan orang-orang yang memiliki orientasi seks dengan cara kekerasan dan juga penyiksaan terhadap sesama jenis. Kejahatan yang diwarnai dengan praktik penyiksaan dan eksploitasi terhadap remaja pria ini pada akhirnya terungkap di tahun 1983 setelah seorang remaja pria bernama Richard tiba-tiba menghilang secara misterius. Remaja 15 tahun tersebut diketahui diculik oleh anggota The Family sebelum pada akhirnya jasadnya ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan dengan tanda-tanda kekerasan yang ekstrim. Diketahui Richard melewati banyak sekali penyiksaan, dimulai dari pemukulan, penusukan, hingga pencabulan ekstrim dari para anggota The Family. Setelah dilakukan investigasi mendalam tentang kasus Richard, polisi pada akhirnya berhasil menguak kejahatan organisasi The Family dan mengungkap Von Einem. Ia kemudian dituntut dengan tuduhan pembunuhan, penyiksaan, dan rudal paksa. Von Einem kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Selama di dalam persidangan, banyak sekali bukti-bukti dan juga saksi mata yang memberikan keterangan bagaimana kebengisan seorang Von Einem. Ia juga dihubungkan dengan beberapa kasus pembunuhan lainnya yang sampai saat ini masih belum bisa terungkap. Hingga saat ini, Von Einem masih hidup dan menjalani hukuman penjara seumur hidupnya di dalam penjara Yad
Atala Labor di Australia Selatan. Next, kita masuk ke entry selanjutnya, ada kasus dari Oakland County Child Killer. Kasus Oakland County Child Killer adalah salah satu kasus pembunuhan anak-anak paling mengerikan yang terjadi di wilayah Oakland, Michigan, Amerika Serikat. Sejak tahun 1976 sampai dengan 1977, kasus ini tercatat telah memakan korban sebanyak 4 orang anak-anak. Rata-rata korbannya adalah anak laki-laki yang masih berusia 10 sampai dengan 12 tahun. Sang pelaku diketahui menculik, menyiksa, kemudian merudal paksa, dan kemudian membunuh para korban-korbannya. Namun sayangnya sejak kejadian mengerikan itu, polisi belum juga bisa menangkap bahkan mengidentifikasi siapa pelakunya. Kasus ini dimulai pada bulan Februari tahun 1976 di mana jasad seorang bocah yang berusia 12 tahun ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan setelah menghilang selama 4 hari. Bocah yang bernama Mark itu ditemukan di sebuah tempat parkir dengan tanda-tanda penganiayaan seksual dan dicekik hingga tewas. Selanjutnya, pada bulan Desember tahun 1976, korban kedua yang bernama Jill Robinson, seorang bocah laki-laki berumur 12 tahun yang dinyatakan menghilang tepat sehari sebelum perayaan Hari Natal. Sehari setelahnya, Jill ditemukan tewas di pinggir jalan tol dengan keadaan yang mengenaskan, badan yang memar akibat rentetan penyiksaan, pukulan benda tumpul, serta luka tembak di wajahnya. Korban ketiga terjadi di bulan Januari tahun 1977 di mana seorang bocah wanita berumur 10 tahun bernama Christine dinyatakan menghilang secara misterius saat tengah bermain di sebuah taman. 9 hari setelah kejadian tersebut, Christine pada akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan luka lebam, tanda-tanda penyiksaan hebat, dan meninggal karena dicekik. Korban yang terakhir terjadi pada bulan Maret tahun 1977 di mana seorang bocah laki-laki bernama Timothy dinyatakan menghilang secara misterius. Keluarga Timothy terus mencari keberadaan anaknya dan meminta bantuan kepada pihak berwajib. Setelah 7 hari kemudian barulah jasad Timothy berhasil ditemukan, dan sama seperti pada korban-korban lainnya guys, Timothy tewas karena dicekik dan badannya mengalami lebam yang begitu hebat akibat tanda-tanda penyiksaan secara brutal. Kasus ini sebenarnya sudah ditangani secara serius oleh pihak polisi bahkan dibantu oleh agen FBI. Namun sayangnya sampai dengan saat ini pelakunya belum bisa teridentifikasi dan ditemukan. Besar kemungkinan jika si pelaku adalah seseorang yang memiliki akses kendaraan dan juga tempat tinggal yang sangat aman, serta bukan berasal dari orang yang biasa-biasa saja. Hal tersebut karena para korban-korbannya ditemukan teridentifikasi, dirawat, dan diberi makan dengan baik sebelum mereka disakiti lalu dibunuh. Kasus Oakland County Child Killer tidak hanya meninggalkan sebuah luka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga menimbulkan ketakutan yang meluas di masyarakat. Hingga saat ini kasus ini masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah kriminal di Amerika Serikat, dan upaya untuk menangkap identitas pelaku masih berlanjut hingga hari ini. Next, di entry selanjutnya ada kasus dari Monster of Florence. Untuk pertama kalinya nih guys, di entry kali ini ada kasus yang berasal dari negara Italia. Kasus ini bernama Monster of Florence. Singkatnya, kasus ini adalah misteri serangkaian pembunuhan ganda yang terjadi di sekitar kota Florence dari tahun 1968 hingga 1985. Pembunuhan pertama terjadi di tanggal 21 Agustus tahun 1968. Saat itu sepasang kekasih yang bernama Antonio dan Barbara ditemukan tewas di dalam mobilnya sendiri. Diketahui kedua korban dihabisi dengan cara ditembak menggunakan pistol Beretta kaliber 22, dan pelaku penembakan sampai dengan saat ini belum berhasil ditangkap. Serangkaian pola pembunuhan yang serupa kemudian kembali terjadi di mana pelaku selalu menargetkan dua pasangan kekasih yang sedang berada di dalam mobil atau mereka sedang berkencan di sebuah taman terpencil. Sang pelaku juga menggunakan pistol Beretta kaliber 22 untuk menghabisi korban-korbannya, dan sesekali pelaku juga akan memutilasi mayat korban wanitanya untuk diambil bagian kemaluan sebagai sebuah trofi atau bukti pencapaian. Kasus ini menciptakan ketakutan dan teror yang mengerikan bagi masyarakat Italia, terkhusus yang tinggal di wilayah Florence. Kasus ini menciptakan ketakutan dan teror yang mengerikan bagi masyarakat Italia, terkhusus yang tinggal di wilayah Florence. Polisi yang berupaya keras untuk menangkap pelaku juga seringkali mendapatkan jalan buntu
itu. Mereka bahkan sudah berhasil menangkap beberapa orang terduga pelaku, namun pada akhirnya kembali dibebaskan karena tidak menemukan bukti-bukti yang cukup. Salah seorang terduga pelaku pada akhirnya berhasil ditangkap pada awal tahun 1990-an. Seorang pria petani bernama Pietro Pacciani yang memiliki catatan kriminal dan motif yang serupa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berat seumur hidup di penjara. Namun penangkapan tersebut dinilai sangat meragukan. Pasalnya polisi tidak menemukan bukti yang kuat untuk mengungkap bahwa Pietro adalah sang pelaku utama. Banyak orang yang meragukan kinerja polisi. Ditambah Pietro kemudian meninggal secara misterius di dalam kamar selnya tepat setelah dijatuhi hukuman. Kasus ini kemudian menjadi sangat rumit dan memunculkan berbagai teori konspirasi. Ada yang menganggap bahwa si pelaku lebih dari satu orang, bahkan kelompok organisasi kriminal besar yang memiliki tujuan dan motif yang lebih mengerikan. Kasus ini menginspirasi berbagai buku dan juga film dokumenter. Namun sayangnya kasus ini juga masih dinyatakan sebagai kasus yang belum terpecahkan. Next, kita akan masuk ke entry yang terakhir. Di level 8 ini sekaligus entry penutup dari iceberg serial killer, yaitu kasus Zebra Murders. Pada awal tahun 1970-an, wilayah San Francisco diguncang oleh serangkaian pembunuhan brutal yang dikenal sebagai Zebra Murders. Kejahatan ini terjadi antara bulan Oktober tahun 1973 sampai dengan bulan April tahun 1974. Kasus Zebra Murder menyebabkan sebuah ketakutan dan teror bagi masyarakat San Francisco. Namun yang unik dalam kasus ini adalah nama Zebra sendiri berasal dari saluran radio polisi yang digunakan untuk menyelidiki kasus ini, yaitu saluran Z. Serangkaian pembunuhan yang kemudian terungkap dari kelompok pria Afrika Amerika sekaligus merupakan kelompok kriminal yang memiliki ajaran nasionalisme dan paham ekstrim ras kulit hitam. Mereka menargetkan sebagian besar korbannya adalah orang-orang random dari ras kulit putih, dan simpelnya motif serta tujuan dari kejahatan ini adalah rasisme. Mereka menembak orang-orang ras kulit putih secara acak, melakukan penyerangan dengan brutal dan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Total korban yang tewas dalam insiden ini sekitar 14 orang, ditambah 8 orang yang mengalami luka tembak yang sangat parah. Kasus ini menarik perhatian para media sekaligus menimbulkan dampak ketegangan yang lebih serius di San Francisco. Polisi yang dituntut untuk menangkap para pelaku penembakan dan perusuhan mengalami kesulitan karena tidak menemukan bukti apapun. Kasus ini pada akhirnya berhasil terungkap setelah seorang pria yang bernama Anthony mau bekerja sama dengan pihak polisi. Anthony yang merupakan seorang mantan anggota dari geng kulit hitam kemudian mulai menyebut satu persatu nama dalang dari semua penembakan. Polisi pada akhirnya berhasil menangkap 4 orang tersangka, yaitu Larry Gant, Jesse Simon, Manuel Moore, dan juga Jesse Lee. Mereka kemudian diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya keringanan. Dan itulah tadi guys entry yang terakhir di konten iceberg serial killer kali ini. Semoga dapat menghibur dan memberikan tambahan wawasan seputar sejarah kelam para pembunuh berantai yang pernah ada di dunia. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf dan sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya. Bye-bye.